kesehatan lain, premi asuransi, dan gaji manajer. Ya dong, suatu namanya gaji manajer kan itu memang udah wajib banget harus dibayar oleh dan tidak akan pernah berubah oleh perusahaan. Nah, eh, terus biaya variabel total adalah biaya yang berubah dengan adanya perubahan output yang diproduksi. Nah, jadi biaya tetap total itu biaya yang tidak berubah. Biaya variabel total adalah biaya yang berubah. Yang artinya untuk pembelian bahan baku, bisa saja kan bahan baku itu mengalami yang namanya kenaikan ataupun penurunan. Nah, itu kan mengalami perubahan. Biaya bahan bakar, biaya misalnya bahan bakar minyak untuk proses produksi, untuk proses transportasi, itu kan yang melakukan namanya perubahan. Terus listrik, jasa transportasi dan tenaga kerja. Di sini Mbak Susilawati berkata seperti ini. Mbak, untuk jam sostek itu gimana? Jam sostek itu suatu perusahaan dia yang baik adalah perusahaan yang memfasilitasi atau menjanjikan pekerjanya itu asuransi. Dan asuransi itu adalah biaya yang harus dibayar dan tidak akan pernah berubah karena perubahan output. Jadi kalau yang Mbak katakan itu biaya biaya variabel, Mbak katakan jam sostek itu termasuk dalam biaya tetap total dan merupakan hal yang paling wajib dibayar oleh perusahaan karena suatu perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa menjaga tenaga kerjanya, yang bisa memfasilitasi tenaga kerjanya fasilitas kesehatan yang baik, dan itulah perusahaan yang baik, perusahaan yang bisa memberikan kenyamanan untuk tenaga kerjanya. Dan saya harapkan suatu saat teman-teman punya usaha, teman-teman harus menjanjikan asuransi terhadap tenaga kerjanya seperti itu. Makasih ya Mbak Susilawati pertanyaannya. Oke, selanjutnya di dalam biaya jangka pendek itu terdapat hubungan biaya variabel dengan hukum penambahan hasil yang menurun, yaitu jika kenaikan produk marginal semakin kecil akibat tambahan faktor-faktor produksi variabel yang diperlukan untuk memproduksi satuan output berikutnya. Ini berarti biaya variabel akan naik dengan jumlah yang semakin menurun. Tetapi biaya produk marginal menurun dengan berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang, maka diperlukan semakin banyak faktor-faktor produksi variabel untuk memproduksi satuan-satuan output berikutnya. Oke ya, sampai di sini ada nggak ngerti nggak yang dimaksud dengan apa hubungan antara biaya variabel dengan hukum penambahan hasil menurun? Bisa nggak dimengerti kata-katanya ini? Jadi di sini katakan jika ada kenaikan produk marginal tadi apa? Tambahan output. Akibat tambahan faktor-faktor produksi variabel yang diperlukan untuk memproduksi satuan output berikutnya, ini berarti biaya variabel akan naik dengan jumlah yang semakin menurun. Ya. Tetapi bila produk marginal menurun dengan berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang, maka diperlukan semakin banyak faktor-faktor produksi variabel untuk memproduksi satuan output berikutnya. Oke, selanjutnya. Ada juga lagi jenis biaya-biaya jangka pendek. Kita sudah mempelajari banyak biaya-biaya dari tadi ya. Ada biaya tetap, biaya variabel, terus biaya total. Nah, biaya total ini adalah jumlah biaya variabel total dengan biaya tetap total pada setiap tingkat output. Jadi, biaya total inilah jumlah seluruh pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan.
Dan dikatakan ini, biaya variabel merupakan biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh pengusaha dalam jangka pendek dengan cara mengubah tingkat produksi. Ya, jadi jikalau suatu perusahaan misalnya eh, dalam misalnya kesulitan finansial seperti itu ya, artinya dia tidak mendapatkan keuntungan yang maksimum di dalam bulan ini. Nah, untuk mengatasi permintaan pasar, maka dia mungkin sedikit mengurangi lah biaya variabel. Contohnya dia mengurangi bagaimana dalam pemakaian listrik, bagaimana dia pengurangan dalam bahan baku, dalam bagaimana dia dengan pengurangan tenaga kerja. Nah, dari hal itulah suatu pengusaha itu dapat dapat melakukan pengurangan dengan cara mengubah tingkat produksi atau berapa jumlah kuantitas produksi yang dihasilkan. Dan itu dikendalikan oleh pengusaha. Oke, kurva biaya tetap total berbentuk garis mendatar. Karena berapapun output yang diproduksi, biaya ini tak berubah besarnya. Benar banget. Karena apa tadi? Biaya tetap total itu adalah biaya yang memang tidak akan pernah mengalami perubahan. Jadi, karena dia tidak mengalami perubahan, dia akan tetap pada satu garis tertentu. Terus, kurva biaya variabel berbentuk huruf S karena merupakan akibat berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang atas faktor produksi variabel. Oke deh. Kalau di buku sih mungkin teman-teman bisa mencari tahu nih ya, kenapa sih dia itu berbentuk huruf S. Kalau di buku sih nggak ada dikasihkan satu gambar ya kurva berbentuk huruf S itu. Kalau mau teman-teman bisa mencari tahu, bisa juga cari tahu di internet. Atau saya bakalan kasih tahu juga kalau teman-teman yang pengen mempelajari lebih lanjut mengenai biaya variabel berbentuk huruf S ini, nanti kita bakal cari sama-sama. Kenapa sih dia bisa berbentuk S? Atau enggak? Ada nggak teman-teman yang bisa ngasih tahu saya nih? Kenapa sih kurva biaya variabel tadi itu berbentuk huruf S? Kenapa nih? Ada nggak yang bisa ngejelasin sama saya sederhananya aja deh? Kenapa? Ada nggak? Halo, masih pada bangun kan? Oke deh. Ada nggak yang bisa jelasin sama saya? Kenapa sih kurva biaya variabel itu bisa berbentuk huruf S? Di sini kan dikatakan karena adanya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Tapi kenapa dia bisa berbentuk huruf S? Ayo, kenapa dia nggak berbentuk huruf U? Atau huruf O lah seperti itu. Ada yang bisa jelasin sama saya nggak? Enggak. Yaudah, itu PR kita sama-sama ya. Kenapa biaya variabel itu berbentuk oke. Di sini Mbak Sri Retno berkata seperti ini. Mungkin karena penambahan hasilnya tidak beraturan, walaupun terus berkurang. Bisa, bisa jadi. Benar, Mbak. Jadi gara-gara ada dia penambahan, dia kadang mungkin berfluktuasi ya. Kadang dia mengalami kenaikan, kadang dia mengalami penurunan mengikuti berapa jumlah biaya variabel yang dihasilkan. Benar banget yang Mbak Sri Retno katakan.
Jadi karena biaya variabel itu kadang mengalami kenaikan, kadang mengalami penurunan, maka ditandakan huruf S itu kan tidak beraturan ya, mengalami naik seperti gunung ya, ada dia lembah, ada dia berbentuk gunung. Jadi kenapa hal ini tidak beraturan? Karena biaya variabel sendiri itu kan sama sekali biaya yang tidak tetap seperti itu. Oke ya, sampai di situ oke ya. Makasih Mbak Sri Etno atas jawabannya yang sangat membantu. Nih, terus ada nih saya tanyakan sama teman-teman. Saya tadi sudah saya jawab sih. Bagi pengusaha, pembedaan antara biaya tetap dan biaya variabel sangat penting. Mengapa demikian? Kenapa nih? Kenapa suatu pengusaha itu, misalnya Mbak nanti atau Mas nih, suatu saat pengen membuka usaha. Kenapa nih dia tuh kita tuh sangat mengetahui sih, kita nggak harus tahu tentang biayanya aja, tapi kita harus tahu apa sih pembedaan dari biaya tetap dan biaya variabel itu. Kenapa nih? Kita harus mengetahui banget atau sangat penting mengetahui perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Kenapa? Ayo, ayo dijawab. Ayo, ayo. Saya tunggu. Agar modal kas tetap konstan, tidak memprioritaskan salah satu biaya. Sebenarnya sih, menurut saya harus ada sih yang diprioritaskan dalam satu biaya ya. Kalau kita tidak memprioritaskan atau menganggap semua biaya itu sama, maka kita bakal mengalami kerugian di masa yang akan datang. Kenapa saya katakan mengalami kerugian di masa yang akan datang? Misalnya, tadi kan saya sudah jelasin nih, biaya tetap itu biaya sewa gedung, biaya biaya premi asuransi dan segala macam. Sementara biaya variabel itu adalah biaya pembelian barang baku. Misalnya, kita tidak memprioritaskan lah untuk pembayaran sewa. Bisa jadi kan, misalnya kita menyewa satu gedung. Jika kita tidak membayar gedung itu dan eh, lebih memprioritaskan memprioritaskan pembayaran ini, maka bakal akan terjadi misalnya kita bakalan nggak dikasih lagi nih menyewa gedung itu seperti itu. Jadi menurut saya sih ini bukan masalah prioritas atau tidak prioritas sebenarnya, tapi bagaimana sih sebenarnya suatu pengusaha itu mampulah dia membedakan mana eh, sebenarnya suatu bentuk-bentuk biaya yang eh, harus dibayar dan mana yang bentuk biaya-biaya yang dia misalnya dia punya duit terus sementara duit ini tidak mencukupi atau tidak mencukupi untuk berapa target produk total yang dia dihasilkan selama 1 bulan ini. Nah, oleh karena itu, dengan dia mengetahui biaya uang dia tidak cukup, maka dia akan mengurangi proses produksinya dengan apa? Dengan mengurangi biaya variabel
ataupun yang termasuk dalam biaya-biaya variabel atau misalnya biaya variabel kan biaya bahan baku. Nah, dia dapat mengurangi biaya bahan baku tersebut. Oke, karena biaya variabel sifatnya relevan, sedangkan biaya tetap tidak. Oke, atau ini enggak terbalik ya, biaya tetap tidak, sedangkan biaya variabel relevan. Oke, benar-benar benar-benar. Biaya variabel itu bersifat relevan atau bisa bisa nggak selalu sama, itu tergantung situasi dan kondisi. Sedangkan biaya tetap itu eh, biaya yang harus sih ya, biasanya berubah. Oke. Oke lah. Jadi di antara di sini pengusaha itu harus mampu menspesifikasikan apa sih sebenarnya biaya-biaya yang dia anggap penting dan apa biaya-biaya yang dia tidak anggap penting seperti itu. Mbak Sri Retno kan katakan tadi biaya yang tidak memprioritaskan. Tapi menurut saya suatu pengusaha itu harus mampu memprioritaskan mana salah satu biaya yang dianggap penting. Pihak pengusaha juga bisa juga mengurangi rendemen perusahaan sehingga biaya produksi dapat terlampaui. Saya mau nanya nih sama Mas Supianto, yang dimaksud dengan rendemen perusahaan apa nih? Ya Mas. Ayo atau ya. Oh, oke. Makasih ya Mas. Ini tambahan ilmu nih buat saya. Rendemen perusahaan yaitu pengeluaran yang tidak begitu penting. Oke. Tapi menurut saya di satu sisi seperti ini ya. Suatu perusahaan, misalnya kita menjalankan suatu usaha kan. Jadi jikalau kita menjalankan suatu usaha, berarti kan kita juga yang namanya tidak mau rugi kan, seperti itu. Jadi kita harus yang namanya harus menspesifikasikan biaya-biaya itu, artinya dalam menjalankan suatu usaha kita harus semua biaya kan yang termasuk dalam biaya-biaya itu kan termasuk penting seperti itu. Dan menurut saya, jikalau kita tidak memasukkan biaya yang tidak begitu penting, maka kita bisa mengalami kerugian dong, seperti itu. Tapi mungkin ini saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Maksud dari rendemen perusahaan yang dikatakan Mas Pianto ini adalah biaya yang nomor dua, seperti itu. Artinya yang mungkin kita bisa melakukan pengurangan terhadap biaya yang nomor dua ini. Jadi bukan biaya yang mutlak nomor satu harus dibayar seperti itu. Menurut saya ya seperti itu ya, Mas Supianto. Setuju nggak sama yang saya katakan? Atau ada nggak teman-teman yang bisa menanggapinya lagi yang termasuk dalam rendemen perusahaan yang dikatakan oleh Mas Supianto ini? Makasih ya Mas Supianto. Ada nggak yang bisa menjelaskan lagi mengenai rendemen perusahaan? Ayo, ada yang mau menjelaskan lagi nggak? Yuk, coba menjelasin. Tapi menurut saya sih semua biaya suatu perusahaan itu penting sih semuanya. Kalau nggak penting berarti dia mengalami kerugian dong ntar nantinya. Ayo, saya tunggu. Ada yang mau ada yang mau ngasih pendapatnya nggak mengenai ini?
Oke. Hmm, atau juga bisa mengutamakan biaya jangka pendek daripada biaya jangka panjang. Artinya jangka panjang bisa dibuat skenario planning dulu. Oke. Oke deh. Eh, kita bahas di yang berikutnya dulu ya, biaya jangka panjangnya. Kita bahas jangka pendeknya dulu ya. Oke deh, saya lanjut berikutnya ya. Di dalam biaya jangka pendek, ada juga yang dinyatakan seperti ini. Eh, biaya ada juga namanya biaya rata-rata dan marginal. Biaya tetap rata-rata atau AFC atau average eh, average cost dihitung dengan membagi biaya tetap total dengan kuantitas output yang bersangkutan. AFC sama dengan TFC per key. AFC sama dengan biaya tetap rata-rata. eh, TFC sama dengan biaya tetap total dan Q sama dengan kuantitas output. Jadi dengan mengetahui biaya tetap rata-rata, dihitung dengan berapa sih biaya tetap total per berapa jumlah kuantitas produk yang kita targetkan seperti itu. Itulah dengan kita mengetahui berapa biaya tetap rata-rata yang dikeluarkan perusahaan per waktu tertentu seperti itu. Biaya variabel rata-rata atau EFC dihitung dengan membagi biaya variabel total dengan output yang bersangkutan atau EFC sama dengan TFC per Q. Oke ya. Mengenai biaya tetap dengan biaya variabel, di sini udah mengerti nggak teman-teman? Atau ada yang mau bertanya nggak? Karena menurut saya ini adalah salah satu bagian dalam jangka pendek suatu perusahaan, yaitu dengan mengetahui biaya tetap dan biaya variabelnya. Sebelum saya lanjut ke berikutnya, ada nggak teman-teman yang pengen bertanya mengenai biaya tetap dan biaya variabel ini? Semuanya udah ngerti nggak, teman-teman? Ayo nih, itu rumusnya ada angkanya nggak, Bu? Jelas ada angkanya. Oke, kalau kita mau belajar tentang angka, sebenarnya sih kenapa sih saya jarang banget untuk mengajarkan angka-angka di sini sama teman-teman? Karena menurut saya seperti ini ya. Sebenarnya sih kalau di buku kan sudah dijelasin eh, mengenai sudah dikasih contoh sih menurut saya contoh mengenai biaya-biaya ataupun contoh-contoh dari penerapan rumus-rumus ini. Sebenarnya di buku dijelasin kalau teman-teman pengen baca. Tapi karena saya termasuk orang yang mungkin yang namanya di angka-angka itu, karena bagi saya itu angka itu hanya sebuah contoh. Yang paling penting bagi saya itu bagaimana sih pengertian kita sebenarnya yang paling pengertian kita mengenai jenis-jenis dari biaya variabel rata-rata ini. Sebenarnya kalau masalah angka sih itu hanya ke masalah contoh sih menurut saya. Dan di buku juga dijelaskan contoh. Jadi karena saya juga tidak mau mengulang lagi contoh yang ada di buku atau saya membuat contoh karena kalau masalah angka-angka itu terserah kita sih sebenarnya mau buat angka-angkanya berapa. Karena yang penting pada di pikiran kita yang di benak di pikiran kita bagaimana sih pengertian kita terhadap masing-masing dari rumus ini. Itulah pentingnya rumus. Jika suatu saat teman-teman tuh misalnya di mata kuliah lain dihadapkan kepada rumus-rumus, jangan pernah mengetahui yang namanya rumus itu dari contoh soal. Enggak. Tapi usahakanlah ketahui rumus itu dari pengertian sebenarnya dari singkatan-singkatan yang ada di rumus itu. Itu sih menurut saya. Kalau masalah angka, masalah contoh, sebenarnya di buku dijelasin. Tapi usahakanlah yang paling mengerti sama teman-teman itu adalah pengertian dari tiap masing-masing singkatan
TFC sama key ini. Jikalau teman-teman sudah tahu mengenai itu, maka jika dihadapkan kepada contoh atau dihadapkan kepada angka-angka, maka itu udah menjadi hal mudah bagi teman-teman. Itulah yang mengapa saya tidak memberikan contoh di sini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang pengen contoh sih, karena menurut saya sih kita banyak banget sih pembahasannya di malam ini. Jadi untuk memberikan contoh angka-angka itu, menurut saya sih agak sedikit membuang waktu ya. Apalagi teman-teman dikondisikan terhadap angka-angka, jujur saja ya, agak-agak sedikit susah, agak sedikit membuat sakit kepala sih sebenarnya. Tapi jika teman-teman memang pengen untuk angka itu, maka ntar kita diskusi secara pribadi deh. Diskusi secara pribadi mengenai angka-angka ataupun mengenai contoh soal itu, atau enggak nanti saya kasih deh sebelum teman-teman ujian, saya kasih contoh-contoh soal yang mungkin bisa membantu teman untuk ujian di tanggal 3 itu. Itu alasan saya kenapa saya nggak pernah ngasih angka ya. Karena angka itu hanya sebatas contoh saja. Tapi yang benar-benar harus teman-teman pahami itu, apa sih pengertian dari rumus itu sendiri. Itu untuk kedepannya teman-teman seperti itu juga. Untuk rumus, jangan pernah ngetahuin sesuatu dulu dari contohnya. Tapi ketahuin dulu, apa sih sebenarnya pengertian dari rumus-rumus tersebut. Mbak Sri Retno, saya belum begitu paham akibat telat. Oke, ntar ya Mbak, ntar saya upload, ntar Mbak bisa ngikutinnya dari awal. Oke, selanjutnya ya, kurva AFC berbentuk huruf U. Karena pada tingkat output rendah, proses produksi secara relatif tidak efisien dan biayanya tinggi karena dimanfaatkan yang berakibat produksi tidak efisien dan biaya variabel relatif tinggi sehingga mengakibatkan AFC naik. Nah, jadi dari situ, jadi di dalam kurva itu kan, kurva U ini kan ada dua vertikal, yaitu ini dan ini. Nah, jadi di antara yang kedua ini adalah tingkat output bersangkutan, sementara U ini adalah AFC yang bakal mengalami kenaikan di garis yang kedua. Nah, jadi dia kenapa mengalami huruf U mengalami penurunan, mengalami kenaikan karena tidak efisien, karena biayanya tinggi, sehingga terjadilah dia yang namanya mengalami kenaikan dan mengalami penurunan seperti itu. Mbak Efriana, bentar. Saya cek ke atas dulu ya. Apa tadi pertanyaan? Bu, pembayaran tagihan listrik atau telepon itu termasuk biaya tetap atau biaya variabel, Bu? Karena kan tagihannya biasanya tidak tetap. Oke. Menurut saya sih itu termasuk biaya tetap. Yang namanya biaya tetap ini kan bukan berarti biayanya sama dari hari, bulan ke bulan, pembayarannya itu dari bulan ke bulan. Bukan itu sebenarnya pengertian dari biaya tetap ini. Artinya, biaya tetap adalah biaya yang setiap bulannya harus dibayar oleh perusahaan. Bukan pengertiannya biayanya itu sama atau tagihannya itu sama. Enggak itu sama sekali pengertian dari tetap itu. Biaya tetap adalah biaya yang tiap bulannya memang harus dibayar oleh perusahaan seperti itu. Bukan dihitung dari angka nominalnya seperti itu. Bukan berdasarkan tagihan tidak bisa ditolak, iya benar banget. Tapi menurut saya biaya tetap itu adalah biaya yang memang wajib dan tetap harus dibayarkan oleh perusahaan, bukan mengatakan terhadap nominalnya. Oke, selanjutnya biaya marginal, yaitu tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu satuan output tambahan. Udah dibahas sih ya sebelumnya. Misalkan askes buat pekerja kayak gitu, wah ya iya dong, askes terhadap pekerjaan itu biaya tetap dong. Itu
memang wajib perusahaan yang seperti saya katakan tadi, perusahaan yang bertanggung jawab, perusahaan yang baik itu harus membayar askes, jam sostek, dan itu termasuk biaya tetap dan wajib dibayarkan oleh perusahaan. Memang sih dikondisikan pada sekarang banyak ya kasus-kasus di mana perusahaan tidak membayar misalnya jam sostek atau asuransi karyawan. Dan menurut saya itu di perusahaan yang tidak bertanggung jawab atau tidak baik ya. Yang namanya dia sudah mendapatkan tenaga dari tenaga kerja dan sementara dia tidak menjamin bagaimana tingkat kesejahteraan karyawannya itu kan bisa dikatakan perusahaan yang tidak baik seperti itu. Dan itu berhubungan terhadap good governance. Itu nanti teman-teman ada nggak ya mata kuliah itu ya? Di mata kuliah apa ya? Good governance. Itu nanti teman-teman bakal pelajarin mengenai bagaimana sih sebenarnya perusahaan yang baik itu perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya, dan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap semua faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oh, ada. Oh, udah belajar good governance ya? Oh, iya, iya, iya. Iya, jam sostek sama sih dengan askes. Tapi perbedaan antara jam sostek dengan askes ini yaitu ini. Askes itu menurut saya kepada dia itu uh, sebenarnya kan dalam tipe asuransi sekedar membahas ya, walaupun ini agak tapi mumpung Mbak Juwita mempertanyakan juga. Jadi Indonesia itu dihadapkan terhadap 3 jenis asuransi. Yang pertama itu adalah askes, yang kedua jam sostek, dan yang kedua itu eh oh iya BPJS. BPJS itu jam sostek ataupun askes itu nggak ada lagi sekarang. Saya baru ingat nih, maaf nih. Sekarang itu sudah ada yang namanya BPJS, BPJS Kesehatan. Jadi BPJS ini kalau nggak salah itu ada 4 ya. Satu itu BPJS terhadap jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin. Yang kedua itu BPJS terhadap jam sostek. Terus yang ketiga itu BPJS terhadap jaminan hari tua. Satu lagi saya lupa deh. Tapi perbedaannya itu masing-masing. Menurut saya sih BPJS untuk yang namanya jaminan kesehatan masyarakat miskin yaitu berobat gratis. Sementara jam sostek untuk para teman-teman yang bekerja, yang untuk menjamin lah tingkat jaminan. Jam kesda itu sih kayaknya udah lama, dan yang lama ya Mas ya, jam kesda. Oke deh. Oke, marginal cost dapat dihitung dengan menggunakan total cost dan total variable cost karena perbedaan biaya total dan biaya variabel total adalah sebesar biaya tetap. Oke, hubungan antara EFC, EC, dan MC yaitu bila tambahan atau kenaikan biaya total yang disebut biaya marginal lebih kecil daripada biaya total rata-rata, maka AC atau average cost akan turun. Sebaliknya, bila biaya marginal lebih besar daripada EC, maka EC akan naik. Oke, saya percepat ya, karena ini masih banyak lagi slide-nya pada 11.41 sekarang. Ya, jadi di sini saya bakal jelasin adanya di dalam ada hubungan kurva EFC, EC, dan EMC. Jadi ini ada kurva MC, kurva EC, ini kurva MC, kurva EFC, dan kurva ESC. Jadi saya katakan bahwa bila produk marginal naik, maka biaya marginal mengalami penurunan. Dan bila produk marginal turun, maka biaya marginal mengalami kenaikan dan pada penambahan dari penggunaan tenaga kerja. Jadi di sini lebih difaktorkan kepada tenaga kerja. Jikalau biaya marginal mengalami kenaikan, maka digunakanlah penambahan tenaga kerja. Dan jika mengalami penurunan, maka terjadi biaya marginal, maka terjadi pengurangan tenaga kerja seperti itu. Hubungannya itu kurva MC itu memotong kurva EFC dan AC pada titik minimum. Bila besarnya biaya marginal MC lebih kecil dari biaya total rata-rata AC, maka AC akan turun. Bila biaya marginal MC
lebih besar dari biaya total rata-rata AC, maka AC akan naik. Oke, untuk mengenai ini teman-teman bisa mendiskusikan sama saya ya mengenai ini. Oke, yang kedua, tadi kan kita sudah mempelajari produksi jangka pendek. Saya akan jelaskan di sini produksi dan biaya jangka panjang. Di dalam produksi jangka panjang ada juga, nih lagi-lagi faktor ini sangat berpengaruh. Faktor kuantitas output itu sama dengan jumlah dari keseluruhan faktor produksi, yaitu kapital, tenaga kerja, teknologi, dan tanah. Dan analisis produksi periode jangka panjang dilakukan dengan menggunakan pendekatan isokuan, iso output, isokuan atau iso output dan iso produk, dan isokuan atau iso biaya. Nah, kalau jangka pendek kita lebih mempelajari bagaimana biaya variabel dan biaya tetap, tapi dengan jangka panjang kita menggunakan pendekatan, yaitu dua pendekatan. Apa sih yang dimaksud dengan iso produk atau iso output ataupun isokuan? Isoproduk adalah kombinasi dua faktor produksi. Nah, kalau yang di pertama jangka pendek kan kita hanya mempelajari satu faktor produksi yaitu tenaga kerja. Tapi di jangka panjang kita mempelajari dua faktor produksi yaitu kapital dan tenaga kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan output yang sama. Nah, antara faktor produksi tenaga kerja dan kapital dapat saling menggantikan. Misalnya, di pabrik tekstil dapat menghasilkan output yang sama yang dapat menggunakan lebih banyak mesin-mesin untuk mengganti faktor tenaga kerja. Nah, di sini dia sudah dikatakan bahwa ada faktor kapital, artinya di dalam tenaga kerja, misalnya dia yang targetnya menggunakan 10 tenaga kerja, dia bisa menggunakan 5 tenaga kerja dengan bantuan satu barang kapital yaitu mesin untuk mempengaruhi proses produksi. Derajat substitusi menurun atau marginal rate of technical substitution atau MRTS dapat diukur dengan delta L atau delta tenaga kerja per delta kapital. Kurva isoproduk mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berlereng menurun, berbentuk cekung ke arah titik asal, dan tidak saling memotong. Nah, saya kasih contohnya nih. Misalnya ada tenaga kerja 2, 4, 7, 11, 16. Kemudian modalnya 6, 11, 7, 3, 1. Nah, dimasukkanlah dia ke dalam suatu yang namanya suatu namanya grafik. Kemudian dari sini kita dapat mengetahui dari titik-titik ini kita dapat mengetahui berapa jumlah kuantitas unit yang dihasilkan. Jika pada titik 1 ini maka 100 unit dapat dihasilkan. Jika semakin tinggi dia maka menghasilkan lebih banyak lagi kuantitas produksi. Jika semakin tinggi lagi maka lebih banyak lagi. Ini modalnya, kemudian tenaga kerjanya. Terus selanjutnya itu di dalam tingkat output optimum yaitu titik kombinasi di sepanjang kurva isoproduk merupakan titik kombinasi minimum yang digunakan untuk memproduksi tingkat output yang bersangkutan. Digunakan untuk memproduksi output lebih banyak daripada kuantitas output yang bisa diproduksi dengan kombinasi pada isoproduk yang bersangkutan. Jadi, tingkat output optimum ini lebih dikatakan sebagai tingkat keseimbangan. Sama juga kayak kemarin kita kurva indiferensi, kan hampir sama tuh ini. Jadi, di sini kita dapat mengetahui, inilah tingkat optimumnya yang dapat kita ketahui supaya menyeimbangkan bagaimana kombinasi tenaga kerja dan modal. Itulah tingkat output optimum. Nah, yang pertama tadi kan kita sudah mempelajari iso produk. Kemudian ini ada iso biaya. Kurva iso biaya, maaf saya ini iso produk, ini sebenarnya iso biaya. Kurva yang menunjukkan kombinasi faktor produksi yang dapat dibeli dengan tingkat pengeluaran tertentu. Iya. Kurva iso biaya berlereng menurun karena dengan sejumlah pengeluaran biaya tertentu, bila kuantitas suatu faktor produksi yang dibeli bertambah, maka kuantitas faktor lain yang dapat dibeli berkurang. Oke. Terus di sini kurvanya itu dapat dihasilkan melalui satu bagan dan inilah kurva isokos. Yang ini di mana K itu tadi yang namanya K itu
kapital, terus L itu adalah tenaga kerja. Jadi inilah yang dinamakan dengan kurva isokos. Jadi dengan dua pendekatan ini kita dapat mengetahui bagaimana sih sebenarnya uh, produksi jangka panjang itu sendiri seperti itu. Terus di sini saya bakal menjelaskan mengenai isokos ini, iso product. Teman-teman saya menanyakan secara langsung mengenai saya dari Facebook. Walaupun sejauh ini belum ada sih yang menghubungi saya dari Facebook yang mengenai mata pelajaran, mengenai pembahasan, tapi saya mengharapkan banget saya bakal ngasih ISO produk dan ISO biaya ini lebih lengkap lagi sama teman-teman. Namun hal yang paling penting yang paling saya ingin jelaskan sama teman-teman yaitu bagaimana sih mengecilkan biaya produksi namun memperbanyak output. Di sini produsen meminimumkan biaya produksi pada tingkat output berapapun yang dapat dicapai bila kurva ISO biaya menyinggung kurva ISO produk tertinggi. Nah, inilah jika di sini uh, suatu yang namanya uh, kurva ada titik singgung antara kurva ISO produk dengan kurva ISO biaya, maka disitulah dia dinamakan dengan tingkat maksimum atau tingkat keseimbangan dalam memproduksi suatu barang. Seperti itu. Jika perusahaan juga dapat memproduksi output maksimal pada tingkat biaya tertentu. Jadi syarat keseimbangannya itu ada rumusnya, yaitu berapa marginal faktor tenaga kerja, terus berapa marginal faktor X, misalnya faktor X itu bisa dikatakan modal, terus dia jumlah mesin yang dipakai, sehingga dapat diketahui PL itu atau harga faktor produksi. Nah, di sini dikatakan bila setiap tingkat output sudah diproduksi dengan kombinasi faktor produksi dengan biaya minimum, maka keseimbangan produksi telah tercapai. Dan jika titik-titik keseimbangan dihubungkan, maka akan diperoleh jalur perluasan produksi. Jadi, untuk memaksimumkan yang namanya meminimisasi biaya produksi dan memaksimumkan biaya output, yaitu di sini, jika kurva ISO produk dan ISO biaya bersinggungan. Nah, disinilah titik keseimbangan produksi. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan skala produksi. Skala produksi ini bisa dikatakan dengan jumlah atau besarnya produksi suatu produk di suatu perusahaan. Dalam jangka panjang, semakin besar skala produksi, maka semakin rendah biaya produksi per satuan output. Tetapi jika sudah melampaui titik tertentu, skala produksi yang semakin besar menunjukkan biaya per satuan output lebih tinggi. Jadi intinya di sini skala produksi ini dengan mengetahui skala produksi, maka kita dapat mengetahui bagaimana perencanaan atau planning ke depan kita untuk memproduksi atau target suatu perusahaan dalam memproduksi suatu barang. Jadi skala produksi ini kita dapat mengetahui berapa sebenarnya jumlah permintaan antara konsumen inginkan. Jadi dengan permintaan konsumen kita dapat mengetahui bagaimana dan menentukan bagaimana skala produksi, bagaimana jumlah produksi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Oke, simpelnya aja. Kalau mengenai ini, ntar saya bagi slide-nya, ntar bisa teman-teman baca lagi. Di sini ada juga 3 contoh dari skala produksi. Oke, selanjutnya di sini. Jadi saya ingin kasih tahu sebenarnya intinya itu dari yang kita pelajarin ini sebenarnya ada pun yang menjadi faktor-faktor
yang mempengaruhi tingkat produksi suatu perusahaan yang bisa menyebabkan menurunnya ataupun menaiknya produksi adalah pertama, yaitu spesialisasi tenaga kerja. Jadi dengan adanya tenaga kerja penspesialisasinya pembagiannya masing-masing, maka dapat mempengaruhi berapa besarnya biaya yang dikeluarkan dan dapat mempengaruhi jumlah produksinya. Maka bagian yang paling penting dalam suatu perusahaan itu adalah tenaga kerjanya. Itulah. Terus yang kedua manajemennya. Manajemen yang dimasukkan di sini adalah bagaimana uh, keuangannya. Keuangannya itu bagaimana dalam penspesifikasian biaya-biaya yang saya maksudkan tadi. Nah, itulah yang mempengaruhi suatu proses produksi. Terus yang ketiga itu pemanfaatan peralatan kapital yang secara efisien, yaitu pemanfaatan misalnya mesin-mesin tadi, yang jika dilakukan secara efisien, maka berpengaruh terhadap jumlah produksi perusahaan dan produk sampingan. Oke, untuk produk sampingan yang dimaksud dengan produk sampingan adalah bagaimana suatu perusahaan mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan produk sampingan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Di buku dijelaskan di sini seperti pabrik gula yang besar memanfaatkan produk sampingan seperti spiritus, tetes, dan sebagainya. Jadi mungkin produk sampingan ini artinya bagaimana sih sebenarnya perusahaan itu eh, mm, bagaimana suatu perusahaan itu bekerja sama mungkin kali ya terhadap perusahaan-perusahaan yang membantu dia dalam melengkapi produksinya tersebut. Jadi dia sini lebih memanfaatkan bagaimana produk-produk sampingan atau di sini mungkin dia lebih memanfaatkan bagaimana perusahaan-perusahaan kecil seperti itu. Atau sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak? Atau nggak ngerti nggak saya yang katakan sejauh ini? Teman-teman, kalau masih pada bangun kan? Ada nggak yang ngerti nggak sama walaupun saya cepat-cepat ya? Ada nggak yang mau bertanya nih? Untuk produksi jangka panjang mungkin teman-teman agak kurang mengerti ya. Tapi intinya sih ya pelan-pelan memahami ya. Tapi intinya sih dari produk jangka panjang ini sih mungkin intinya bagaimana sih sebenarnya kita perusahaan itu dapat mengetahui sebenarnya untuk proses produksi di jangka panjang apa sih hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar perusahaannya itu dapat berjalan dengan proses selama. Artinya di sini dia harus lebih mengetahui bagaimana semua dari biaya variabel yang dikeluarkan, biaya total itu, kemudian dia dihubungkan terhadap iso produk, kemudian dihubungkan dia terhadap iso biaya, terus dibuatlah grafiknya, kemudian dia dapat membuat grafik dan dari itu ada titik keseimbangan atau titik yang namanya titik um, maksimum yang dimana di situ dapat dia meminimalisasi yang namanya biaya namun memaksimalisasi biaya produksi. Nah, di titik itulah suatu perusahaan dapat melakukan keputusan untuk proses produksinya di jangka panjang seperti itu. Oke. Oke nih. Perawatan mesin secara kontinu mengurangi rendemen bahan produksi, termasuk ke dalam kelancaran suatu perusahaan nggak mengurangi bahan baku, tapi perawatan mesin secara pastilah dengan kita melakukan perawatan mesin,
Terus sebenarnya kalau mengurangi bahan baku produksi, sebenarnya kalau yang namanya untuk mengurangi bahan produksi itu sih jikalau perusahaan memang sudah tidak memiliki biaya untuk melakukan produksi seperti biasanya. Itu bisa dilakukan mengurangi bahan baku produksi. Namun, itu bagian termasuk ke dalam kelancaran suatu perusahaan agar perusahaan itu dapat bertahan secara panjang. Seperti itu. Termasuk juga untuk mengurangi bahan baku, tapi tidak secara continue atau secara terus menerus ya. Bisa dilakukan pengurangan tapi melihat dari berapa sih jumlah keuangan ataupun finansial dari perusahaan tersebut. Oke, di satu sisi boleh suatu perusahaan mengambil keputusan untuk mengurangi bahan baku. Namun, untuk mengurangi bahan baku secara terus-menerus, itu maka dia tidak berdampak secara sekarang, tapi berdampak terhadap jangka panjang. Misalnya nih, saya kasih contoh. Misalnya kita memproduksi es misalnya, es batangan. Artinya misalnya harga gula itu mahal. Terus kita gantilah atau kita mengurangilah penggunaan dari penggunaan gula untuk pembuatan es itu. Oke, di satu sekarang itu konsumen mengerti. Mungkin gara-gara eh, gula itu mengalami kenaikan, maka dia rasanya itu tidak manis. Tapi yang akan datang konsumen akan merasa jenuh. Kenapa ya? Eh, sudah hal ini berlangsung terjadi dan akibatnya itu konsumen tidak membeli es itu tadi. Jadi itu dampaknya mungkin tidak sekarang, tapi di masa yang akan datang. Itulah dampak kenapa untuk mengurangi bahan baku secara terus-menerus itu tidak baik seperti itu. Bu, ada yang mau presentasi? Jadi enggak? Oke. Rendemen bahan baku, bahan produksi, maaf, oke, no problem, Mas. Oke deh, ini di jam 12 nih. Ehm, Sebenarnya kemarin seperti ini. Jadi kan teman-teman tuh sudah mengumpulkan tugas satu sama saya. Hampir semua sih sudah mengirim sama saya. Saya sudah membaca semuanya. Dan menurut saya tuh hasilnya tuh bagus-bagus banget ya semuanya. Walaupun saya menemukan ada sekitar 3 orang ya. 3 orang ini punyanya itu sama semuanya. Sama. Tapi mungkin mereka di kesimpulan di perbandingan antara Taiwan dengan Indonya yang berbeda. Tapi di yang pertamanya itu mereka sama. Tapi itu no problem lah, nggak masalah sama saya karena bagi saya untuk mengumpulkan tugas aja dia sebenarnya sudah respect terhadap mata kuliah ini seperti itu. Tapi saya itu nggak masalah sama saya sih. Sesudah saya baca punya teman-teman itu bagus-bagus banget semuanya. Bagus. Saya sampai bingung nih memilih yang terbaik karena semuanya itu bagus-bagus sesuai dengan yang saya harapkan. Dan hari Minggu itu menemukan saya sudah menemukan 4 orang yang terbaik yang menurut saya terbaik dan dia itu menulis apa yang sesuai yang saya harapkan seperti itu. Dan saya mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, tapi saya akan ngasih tahu dulu nih sama teman-teman nih siapa sih yang 4 terbaik yang saya pilih itu. Eh, Teman-teman pengen tahu nggak siapa nih yang 4 terbaik yang hmm, menurut saya bagus seperti itu? Ada nggak yang pengen tahu nih kenapa siapa 4 terbaik itu atau sudah tahu atau nggak perlu dikasih tahu? Nggak apa-apa ya kita kelasnya agak apa kan sudah tahu sih Bu. Nggak apa-apa ya kelasnya kelamaan kan kita ketemunya kan 2 kali pertemuan lagi. Setelah itu kita nggak ketemu lagi. Jadi nggak apa-apa ditahanin dulu ya sampai jamnya, sampai ntar kita selesai ya, jangan tidur dulu. Ini soalnya kemarin itu ada juga nih yang mau presentasi. Jadi Bu tugasnya jadi nggak?
Pengen tahu Bu, sebenarnya sudah tahu. Oke. Jadi karena semuanya sudah tahu, hmm, Mas Eko Widodo bilang pengen Bu, pengen tahu. Oh, tugasnya untuk yang kedua. Tugasnya apa nih Bu? Tugas untuk yang kedua yang Mbak Evriana sama Mbak Widya ya? Oke. Ntar ya, saya jelasin dulu. Jadi, untuk yang pertama ini, saya memilih 4 orang, seperti itu. Dan kenapa saya memilih mereka berempat? Karena menurut saya, mereka berempat itu mungkin sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan, seperti itu. Mereka menulis sesuai yang saya inginkan, seperti itu. Mungkin orang-orangnya teman-teman sudah tahu. Tapi, punya teman-teman itu semuanya bagus banget banget, mengumpulkan saja itu sudah mempunyai skor yang sudah saya kasih nilai, saya memberikan nilai 80 lah hanya untuk mengumpulkannya saja, seperti itu. Tapi untuk yang nilai kan saya sudah janji dari awal, saya bakalan ngasih nilai yang saya memilih yang 4 terbaik. Dan saya kan janji mau ngasih kado untuk yang nomor 1 terbaik ya. Tapi karena mereka terbaik, jadi saya sih niatnya mau ngasih kadonya sih sama empat-empatnya mereka ya. Empat-empatnya mereka. Jadi mungkin saya kasih kadonya nanti di ujian kali ya, di waktu ujian ujian tanggal 3 kali ya, saya bakal kasih kadonya. Kadonya sih nggak apa-apa sih, saya cuma ngasih buku aja sih. Tapi saya kasih buku seperti ini sih. Kenapa saya mau ngasih buku sama teman-teman? Kenapa sih sebenarnya saya mau ngasih tugas ini sama teman-teman? Saya hanya pengen teman-teman itu belajar menulis lah, seperti itu. Belajar berpikir kemudian menerapkannya itu dalam bentuk tulisan, seperti itu. Karena apa? Karena menurut saya dengan tulisan itu teman-teman itu bisa yang namanya memberikan atau membagikan pengetahuan teman-teman kepada orang lain, seperti itu. Jadi saya orangnya sangat suka menulis ya, tapi saya orangnya tidak terlalu mempublikasikan tulisan saya. Saya hanya simpan. Jadi saya mengharapkan teman-teman itu supaya mau menulis lah, seperti itu. Jadi ntar saya kasih hadiahnya sama teman-teman ntar deh di pertemuan keempat. Dan terima kasih buat teman-teman yang teman-teman yang sudah memberikan tugasnya itu sama saya. Dan bagi yang belum mengirim, saya tunggu deh. Saya bakal tunggu. Jadi apa ya? Hmm, jadi kemarin itu udah ada juga yang presentasinya bagus, bagus banget, sangat bagus sekali sih menurut saya. Itu saya sangat 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 apa ya, merasa wow gitu banget. Ternyata teman-teman itu mempunyai semangat belajar yang luar biasa sekali. Terbukti dengan tugas yang dikirimkan itu semuanya bagus-bagus banget semuanya. Terima kasih buat itu semua. Jadi untuk yang tugas kedua itu seperti ini. Hari Minggu kemarin kan saya juga memberikan kuis sama teman-teman. Jadi setelah saya berikan kuis dan setelah saya nilainya itu di bawah rata-rata. Saya memberikan 25 soal. Dan yang benar itu ada yang benar cuma 3, ada yang benar 4, ada yang benar 5, seperti itu. Dan padahal itu menurut saya sih sudah ajarkan di kelas ya mengenai itu. Dan saya agak sedikit kecewa sih, tapi ya nggak masalah sama saya. Tapi saya jadinya berpikir seperti ini. Untuk tugas yang kedua, bagi yang saya mau ngasih tahu ya, untuk yang dapat saya kan kasih saya kan kasih soal 25. Yang nilainya itu benar hampir setengah itu hanya 2 orang, seperti itu. 2 orangnya itu saya kasih tahu aja ya sekarang ya. eh yang 2 orang itu Mbak
Ami yang pertama, terus yang kedua itu Mbak Kusmiati. Mereka berdua lah yang nilainya itu di atas nilai setengah, di atas nilai setengah dari 25.